Sudah. Halo semuanya. Halo. Oke, jadi kembali lagi di podcast Civic Lens 25. Oke, agak awkward dia, sorry. Oke, jadi di sini sebelum kita mulai, jadi kita sudah kedatangan di sini calon-calon dokter dari Universitas Hasanuddin. Amin, Tawadi. Nah, jadi sebelum mulai saya mau perkenalkan dulu siapa yang ada di podcast ini. Pertama, saya sendiri moderator Nurul Rahmi Fadil Gani. Terus mungkin di samping kanan kiri itu. Oh iya. Hai, perkenalkan saya Alia Mustina, biasa panggil Alia. Hai, saya Abner Matarik Arom, bunga bunga, akrab dipanggil Abner. Saya Muhammad Rasya, dipanggil Rasya. Halo semuanya, nama saya Haris. Halo semuanya, saya Fauzia Kamarati, biasa dipanggil Uci. Halo semuanya, nama saya Nurina Lestari, biasa dipanggil Tari. Hai semua, nama saya Nabila Azhar Alfata, biasa dipanggil Nabila. Hai, saya Amira Safwana Amu, biasa dipanggil Rara. Halo semuanya, nama saya Preti Lestari, biasa dipanggil Preti. Oke, nah jadi seperti yang saya bilang tadi, kita sudah kedatangan calon-calon dokter. Oleh karena itu, kasus yang mau dibawa juga sekarang adalah tentang kasus kesehatan. Apalagi banyak sekali kasus kesehatan yang viral saat ini toh, terutama itu yang kasus apa? Kalian tahu nggak? Kasus yang lagi viral di media sosial tentang ada dokter yang ditarik maskernya. Tapi saya lupa namanya siapa di? Ada tuh. Dokter Syafri. Dokter Syafri. Nah, dokter Syafri, dokter Syafri. Jadi ini dokter Syafri ditarik maskernya sama keluarga pasien. Terus saya lupa itu kejadiannya di mana. Mungkin ada yang tahu kah? Siapa yang ahli TikTok di sini kah? Siapa yang ahli media sosial sekali? Siapa kah? Di mana itu? Di Sumatera. Di Sumatera. Bagaimana kah kronologinya itu dokter? Kenapa bisa ditarik maskernya? Kayak masa tiba-tiba pasien marah-marah ke dia? Ini memang dokter diabaikan kita ini pasien atau bagaimana? Mungkin ada yang tahu kronologinya dari calon dokter ini, pendapatnya kalian, toh? Atau ada yang tahu? Mungkin Tadi itu kronologinya kan ini keluarga pasien yang menarik itu maskernya itu awalnya kan di Jakarta. Terus dia itu kayak baru tiba hari Sabtu. Nah kronologi itu pas sang pasien ini awalnya kan dia itu mengidap yang namanya ini diabetes. diabetes. Oh, pasiennya pasien diabetes. Oke. Terus dirujuk, terus katanya dia juga itu hipoglikemia. Tunggu, hipoglikemia. Maaf nih, kan saya awam nih. Mungkin bisa dijelaskan hipoglikemia itu? Mungkin teman-teman ada ya. Hipoglikemia itu tahu kok kayak gimana kayak kita kekurangan glukosa gitu ya. Glukosa tak begitu gula darahnya rendah. Oh, rendah gula darah. Oke. Terus jadi banyak memang penyakitnya di pasien di. Oke, terus Pas pasien ini kita di rumah sakitnya itu di ronsen. Nah ini di paru-parunya itu terdapat bercak. Nah di diagnosis lah atau di seputar itu ini TBC. oh, jadi pasiennya ini kena TBC, kasus TBC. Iya. Oke. Namun kalau TBC itu kan ada berbagai tahap. Tahap apa itu? Kayak tidak bisa langsung kita judge 100% itu TBC kalau belum ada hasil yang jelas seperti dahaknya. Nah, terus pasien ini kan sudah dicek dahaknya pas hari Sabtu. Oke, kejadiannya ini berarti hari Sabtu. Nah, dicek Oke, hari Sabtu. dahaknya. Nah, sampai hari Selasa datanglah keluarganya pasien pergi ke rumah sakit. Terus di situ bilang kenapa lama sekali. Nah, dokternya menjawab kayak baru diperiksa dahaknya. Nah, kan ini pasien yang tadinya jadi itu nih mobil IT yang jelas kayak penanganannya lebih cepat, berbeda dengan BPJS. Nah dia ini masuk secara umum. Nah situ bilanglah keluarga pasien kenapa lama. Nah harusnya sebagai seorang dokter kita itu tahu kalau TBC itu tidak cuma langsung diambil dahaknya hari itu langsung keluar hasilnya. Ada 3 hari kita harus ambil dahaknya berturut-turut baru dibilang TBC. Nah, maka dari itu mungkin terjadi emosi besar dari keluarga pasien yang mengatakan kenapa lama, kenapa ini, kenapa dari hari Sabtu diambil dahaknya sampai hari Selasa baru lagi mau dicek. Padahal memang harus ada bertahap untuk pengecekan dahak itu sendiri. Namun dari situ adalah konflik terjadi. Jadi intinya ini sebenarnya masalah komunikasi, tapi sebelumnya
kan ini tadi dokter pihak pasien itu marah-marah ke dokter karena bilang kenapa lama. Berarti dokternya tidak jelaskan kah ke keluarganya pasien sebenarnya? Dia sudah jelaskan. Kan ada di kedokteran itu sebelum kita mau lakukan tindakan pasti ada apakah namanya ya inform konsen. Jadi kayak dikasih informasi berarti ke pasiennya. Nah itu dokternya sudah lakukan atau bagaimana? Berarti kalau menurutku dokternya lalai kah ini atau bagaimana? Nanti saya salah persepsi, mungkin kalian mau bela dari segi dokternya. Tapi itu tidak ada ya, seperti yang saya bilang sebelumnya tadi. Kalau tahap untuk bilang beliau itu pasal pasien itu terjadi PDC, karena di tahap pemeriksaan tahap. Nah, bisa kita lihat dari hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Nah itu baru 3 hari. Nah, kita keluarnya karena di hari tersebut. Dan juga kalau kita mau bilang lalai, sang dokter ini sudah melakukan sesuai prosedur. Dan itu juga dilihat dari bagaimana komunitas dari dokter yang ada di Indonesia itu mendukung sang dokter tersebut. Apalagi bisa dibilang dokter ini spesialis kok, spesialis penyakit dalam dan juga dokter hipertensi. Maka dari itu sebenarnya dokter ini sudah melakukan sesuatu tersebut. Jadi kalau untuk keadaan dokternya sekarang sama memerankan. Oh iya. Iya, keadaan dokter. Berarti setelah mengalami kejadian itu, pasti kan, apalagi ini kasusnya viral sekali kan di media sosial. Bagaimana nih keadaannya itu dokter? Apakah masih tetap lanjut kerjanya atau mungkin mengundurkan diri dari rumah sakit? Kalian ada yang pantau kah ini? Jadi kalau dengar ini lagi Dokternya ini dalam sakit tiba-tiba termasuk. Jadi saya mau penasaran dong sih dan gimana kualitas kerjanya setelah bisa masuk dan gimana sebelumnya. Oh sama, saya baca juga di media sosial toh, apalagi di komen-komennya itu banyak netizen yang salahkan pihak keluarga karena terlalu emosi. Tapi mungkin adakah memang landasan yang melarang dokter ini? Kan ini dokter tentu bisa membela dirinya, atau kenapa dia tidak bela saja? Kenapa dia, saya nonton videonya itu dokternya rela jadi tarik-tarik maskernya, rela jadi apa kan sama pasien. Memangkah dari kalian kedokteran itu diajar untuk tidak melawan begitu saat ada kasus-kasus seperti itu? Kalau kita di kedokteran itu ada namanya kode etik. Oke, kita nggak bisa tuh kayak semena-mena gitu. Karena ada peraturan-peraturan yang ditulis tuh di barangan. Itu pun ya, kita kan sebagai dokter itu kan harus ada yang namanya etika. Jadi walaupun kasus-kasus begini terjadi dan kita kalian mau membela diri, berarti tidak boleh dalam bentuk apapun itu. Ya, mungkin dalam bentuk kita bicara secara lebih baik kayak ya kan kita tidak mengintimidasi pasien kayak enggak asal dikasih pasien dengan cara baik-baik kita bicara. Nah, kalau misalnya kayak kasusnya kayak ini dokter yang kayak dipaksa atau diintimidasi, itu mungkin kita bisa lapor ke pihak yang berwenang. Terus saya juga sempat baca katanya ini keluarga pasiennya itu banyak dia langgar ini apa sih namanya aturan-aturan di undang-undang. Kalau saya lihat mungkin ininya ada yang bisa jelaskan kah? Itu kayak apa sebenarnya pelanggaran yang diundang? Sebenarnya contoh menurut saya sendiri dari ini pasien tuh itu salah dengan cara dia mengintimidasi dokter dan dia paksa dokter untuk buka maskernya. Nah, sedangkan yang prosedur keselamatan di dunia kesehatan itu salah satunya masker. Oh iya. Masker itu ceritanya kayak perlindungan diri. Jadi kayak dari rumah sakit. Oh, atau ini memang dia pakai masker khusus di pasien ini saja atau mungkin karena pasien ini TBC maka dia pakai masker bukan sebenarnya kan kalau pakai masker kan enak. Semua harus bisa. Oh, SOP kalian memang seperti itu. TBC ini kan penyakit menular. Oh, penyakit menular. Jadi, parah dong. Misalnya anggaplah maskernya terbuka, pasien bisa menularkan penyakitnya ke dokter ini. Ya bisa saja, karena kan penularan TBC itu kan lewat udara dan Iya, betul. kan keluar batuk lewat udaranya kan. Oke. Terus menurutku tuh kayak kalau
kalau misalnya ini dokter pasti yang bisa pasien itu udah pakai maskernya, pastinya kan nanti kayak resiko peningkatan penyakit menular itu sama kayak bakal meningkat, dan selama masa itu pasti akan terancam sih. Ya, jadi kurang profesional juga nih. Nah terus saya sempat lihat ada komen yang bilang tindakan dokter ini sudah betul karena pertama dia tidak lakukan perlawanan apapun ke pasien, terus dia itu langsung tinggalkan ruangan. Jadi menurutnya kalian ini betul memang tindakannya dokter kak, atau dari kalian harusnya dia melawan sedikit lah? Dari cerita pasien gimana kan belum bisa. Kalau dari klarifikasi pasien ada yang sempat nonton klarifikasinya, ada yang sempat lihat pembelaannya itu pasien kan bagaimana? Dan untuk ini pasti ya kan kalau dokter ini kan berkaitan emosi. Ya, betul sekali. Ini pasien kan ruangan VIP, itu ruangan secara apa? Dokter itu ruangan VIP, namanya kan bukan dari yang biasa kalau. Nah, kalau itu pasti ini pasien terpancing emosinya, jadi mungkin ini pasien kalau pasien ini kayak ternyata kita kayak salah paham bagaimana ini prosedurnya yang berlangsung. Kayak terjadi perbedaan realitas sama ekspektasi. Mungkin banyak orang berpikir kayak padahal sebenarnya itu tidak semua hal medis itu yang bisa terjamin, tidak bisa yang langsung dikatakan untuk total ini nanti atau bagaimana, karena semua ada prosedurnya. Kalau pandangannya kalian yang seperti tadi tahu bisa terus kalian lagi. Jadi menurut saya kenapa ya memang dokter dan tadi sudah benar ya setiap lakukan perlawanan mungkin dia langsung tinggalkan ruangan. Ya, kita betul. tahu kan kedokteran itu profesinya itu sangat terkait dengan yang namanya kepercayaan dari masyarakat. Oh iya, betul sekali. Jadi kalau misalkan dokter ini memang dia merasa dia benar, maka satu-satunya yang bisa dilakukan seorang dokter itu ya melawan itu dengan cara membawa ranah hukum. Apalagi itu yang bisa dilakukan. Karena kan tadi sudah dijelaskan juga sama teman-teman. Kalau misalkan di kasus ini itu memang di sini pasien itu menuntut sesuatu yang tepat, padahal dokter ini sedang melakukan apa yang harus dilakukan sesuai prosedur. Jadi satu-satunya hal yang bisa dilakukan ya sebagai profesional kan dia tidak melakukan apapun, kemudian tidak langsung dilakukan kemana. Oh berarti ini kasus dibawa ke ranah hukum ya jadinya? Bisa Oh, yang melapor dari pihak rumah sakit pasien atau siapa yang melapor? Siapa yang bawa pasien ke ranah hukum? Oh dokter, dokternya laporkan pasien. keluarga pasien. Oh iya keluarga pasien atas dasar apa maksudnya apa kesalahannya pasien? Apakah karena itu tadi dia melakukan ini? Iya. Memang ada aturan yang mengatur tentang ini, Tentang apa ini? tentang dokternya itu tadi. Itu apa ya undang-undang? Ya mungkin undang-undang yang spesifik lah atau aturan yang mengatur. Oh tentang apa itu? Kalau tidak salah ya kita boleh memang harus sih. Oh, perlindungan tenaga medis. Oh iya. Karena kita juga mungkin sebagai dokter itu punya hak untuk dilindungi. Iya, betul. Oh iya, ada ini undang-undang Berarti di sini yang nomor 17 yang apa? Kalau menjadi terlibat Iya. ada tentang kalau kita sebagai dokter sebagai apa ini secara turunannya tenaga medis itu harus stick to SOP. Jadi seperti tadi yang dijelaskan teman-teman, kalau dokternya itu tidak melawan kan, dan dia juga pakai masker di setiap saat. Jadi dengan melakukan hal yang seperti itu, si dokternya sendiri dia terjaga keutuhan haknya karena dia sudah di SOP dan dia juga nggak melawan. Jadi potensi dari pelaku sendiri untuk lapor balik karena ada kalau nggak saya sempat baca kalau misalnya dokter ini melawan bisa di pelakunya ini lapor balik karena dia juga dapat trauma atau bisa kayak luka, lubang dan lain sebagainya, tetap bisa kena karena itu di dokter dia lapor balik, lapor balik. terus kalau misalnya ini dokter dia takut kayak lakukan hal yang kayak pasien itu kayak bertindak kasar gitu gimana, pasti ini citra seorang dokter itu pasti bakal kayak tahu gitu netizen kalau Iya, ada betul. medis yang salah sedikit pasti langsung kayak ini nggak lucu sih nih dokter gimana etikanya, karena kan kalau dunia dokter kan dikenal sebagai ini biasa etikanya gitu dan gimana caranya menangani gitu.
sekali saja salah sedikit pasti bakal kesepian. Ya, jadi tindakannya dokter itu saya bilang mungkin jalan terbaik nih memang dengan tidak melawan langsung keluar. Berarti boleh dikatakan ini miskomunikasi, betul tidak? Miskomunikasi. Nah terus tanggapannya kalian, ini kan soal miskomunikasi toh, berarti kalian kalau misalnya terjadi hal ini di kalian lagi, mungkin ada langkah yang bijaksana yang bisa kalian ambil supaya hal-hal ini tidak terjadi ke depannya. Mungkin Sebenarnya sih menurut saya, Kodeki juga itu sebenarnya menjelaskan bahwasanya dokter itu harus mengikuti pelayanan. Jadi Kodeki yang menyebutkan bahwasanya dokter itu harus menjaga mutu dan juga pelayanan dari cara sendiri. Jadi maksudnya mengikuti SOP. Misalkan saya sebagai dokter sih, kan ini tadi dibilang tuh ini kurang lebih terjadi karena kesalahpahaman antara pasien dan dokter lah. Jadi kalau saya sendiri mungkin akan memberikan konten yang lebih detail, jadi kayak apa yang dilakukan ke depannya pada pasien ini supaya pasien ini tidak salah langkah, kemudian akhirnya menurut langkah yang sebenarnya sudah harusnya kita lakukan. ya betul. Kalau dari yang lain lagi, Nah, kalau menurut saya solusi yang paling utama adalah ini menyangkut harga diri rumah sakit sendiri loh. ya betul. Sebetulnya rumah sakit harus memang pasang badan untuk dokter tersebut. Kan dokter tersebut kerja pasti di bawah naungan SOP. Nah, jika hal itu terjadi kembali, tentunya pasti adalah SOP. Mungkin dari pihak keamanan atau dari pihak satpam dari rumah sakit tersebut langsung menangani dan tidak membiarkan hal tersebut. Nah, jika itu tidak ada tindakan SOP-nya, berarti yang bermasalah kan rumah sakitnya. Ini kan realitanya adalah dari pihak keluarga pasien. Nah, untuk dari miskomunikasinya sendiri, nah di sini bisa Ki tanya baik-baik dari keluarga pasiennya, sabar Ki, karena ini betul-betul ada prosedur kerjanya. Dokter kerja kan di bawah prosedur kerja. Nah, mungkin Terus yang terkena dampaknya ini kasus cuma satu dokter kah, atau mungkin mereka juga melakukan kejahatan ke perawat-perawatnya atau bagaimana? Berarti dokter saja yang terkena ini ya? Ya. karena pada saat itu kan dokter sedang mengecek sertifikasi. Ya, kalau nggak salah itu suster-susternya yang lain disuruh keluar sama dokternya karena dokternya yang pelaku ini sudah mulai emosi, jadi suruh tolong keluar karena takut dikena yang lain. Sebetulnya juga dokternya tidak. Jadi sedari awal memang ini keluarga pasien sudah emosi, dia mungkin karena merasa mereka VIP. Tapi mungkin regulasi VIP di rumah sakit itu sebenarnya seperti apa sih? Sebenarnya kayak banyak orang berpikir kalau memang pasiennya VIP penanganannya cepat, padahal sebenarnya bagian dari pihak rumah sakit itu sudah juga melakukan yang terbaik. Karena yang VIP tidak selamanya langsung sukses segala macam gitu, karena kan seperti tadi yang sudah saya bilang, tidak segalanya penyakit atau ini bisa langsung dinyatakan bakalan total sembuh nanti atau sebagaimananya, karena pasti kita tidak tahu kan bagaimana penyakit, bagaimana apalagi ini kita dibilang diabetes toh juga sebelumnya banyak dinyatakan jadi begini negatif. Terus kalau kalian sendiri di kedokteran, apakah ada ajaran-ajaran kayak nilai-nilai apa yang sebenarnya kalian pelajari kalau misalnya menghadapi kasus-kasus seperti ini, bagaimana kalian harus berperilaku mungkin? Ada kepercayaan, jadi mana itu ada kepercayaan antara dokter dan keluarga pasien itu sendiri. Betul, kepercayaan maksudnya bagaimana nih, kepercayaan kepada Tuhan atau Kepercayaan itu antara dokter dan pasien. hubungan saling percaya lah antar pasien sama dokter. Oke. Nah, gimana dokter itu harus ini kayak dia itu ceritanya saya sama pasien ketika ingin mengobati. Nah, di sini dapat kita ketahui kalau tidak ada kepercayaan antara keluarga pasien dan dokternya sendiri, namun dokter ini tetap melaksanakan sesuai prosedur. Nah, itu yang kedua yakni ethical ground atau bisa dibilang landasan etik. Nah, di sini kita bisa lihat kalau dokternya itu masih tetap mempertahankan etikanya, bagaimana dia tetap menggunakan masker, bagaimana dia tetap mengobati pasien yang notabene keluarganya ini ngamuk-ngamuk seperti itu. Berarti dokternya ini termasuk dokter yang sangat bagus dia etikanya. Dia tetap mengobati pasien tersebut. Nah,
Nah, yang ketiga yakni ini responsibility atau tanggung jawab. Bagaimana dokter ini tetap bertanggung jawab kepada pasiennya. Iya, betul sekali. Dia tetap mengobati secara prosedur seperti yang saya bilang sebelumnya. Bagaimana dia tetap menjelaskan kepada keluarga pasien. Oh ya, sedikit meluruskan sebenarnya pihak rumah sakit seperti satpam dan juga perawat itu sudah standby dari luar. Jadi dokternya juga kalian berjaga-jaga saja dari luar kalau ada sesuatu. Nah, sebelumnya juga dokternya ini sudah bilang ke keluarga pasien, bilang sabar Pak, karena kayak Pak sedang Berarti sebenarnya sudah ada komunikasi, cuman karena terlalu terpancing mungkin dengan emosi di terus ada nilai-nilai lain. Mungkin ada teman-teman yang tahu. Terdapat juga nilai inisiatif dari tindakan si dokter ini langsung mentindakan kepada pihak yang berwajib, dia langsung melaporkan tindakannya dan didukung langsung oleh organisasi profesi. Nah, kenapa si dokter ini melaporkan kejadian tersebut? Supaya kejadian ini tidak terulang kembali kepada keluarga, kepada pihak nakes dan dokter-dokter lain. Nah, selanjutnya ada juga nilai transparansi, yaitu kejujuran dari kejujuran si dokter dalam menyampaikan fakta medis kepada si keluarga pasien, meskipun si keluarga pasien ini akan tersinggung mengenai penyakit gizi yang dialami oleh keluarga pasien. Yang dialami oleh pasien tersebut. Yang selanjutnya itu terdapat nilai inspiratif dari si dokter. Dia langsung terlihat dari si dokter ini tetap sabar ketika si keluarga pasien ini tetap marah-marah gitu ya. Iya, si keluarga pasien ini marah dan paksa si dokter, tapi dokternya tetap sabar. Nah, justru tindakan itu yang sangat diapresiasi sama netizen di Indonesia, makanya banyak yang membela. Terus tadi berhubungan sama Rasi sempat sebut dokternya stres, begitu. Dokternya stres, terus apakah pasien ini tidak ditindaklanjuti sama dokternya atau pasiennya pilih dia keluar dari rumah sakit? Atau bagaimana? Sebenarnya langsung keluar dari rumah sakit. Soalnya pasien juga kecewa kan, ekspektasinya tinggi. Iya, betul sekali. Harusnya dilayani dengan cepat, lalu yang sini juga harusnya cepat keluar. Tapi kan tidak seberapa itu kan. Kalau kita mau depresi suatu penyakit, apalagi dibalik penyakitnya sebelumnya kan banyak kan. Iya, betul. Diabetes. Ya, sebenarnya ya sebar lah berkeluar. Jadi pasiennya langsung keluar, terus dokternya sempat juga kena tekanan balikan, tekanan mental, kenapa tidak juga. Jadi dia minta TPD off di rumah sakit untuk tidur. Kalau saya tadi bilang katanya ada dokter sempat kayak minta diikuti apa? Ya, makanya mobilnya dokter ini sempat difoto-foto sama orang yang tidak dikenal. Oh iya, Terus sempat diikuti juga. Jadi makanya dari pihak Kemenkes langsung ini dia kasih turun ada kayak tim penyelidik khususnya buat tangani kasus. Oh, sampai Kementerian Kesehatan itu bergerak. Nah, ada sempat kasusnya karena saya dengar ini orangnya cukup berpengaruh di Jakarta. Oh, Jadi banyak anak buahnya mungkin yang mengikuti gitu. Tapi ini sudah betul-betul pembicaraan yang benar-benar fakta atau masih katanya-katanya yang beredar di media sosial? Oh, jadi beritanya itu memang ini keluar si dokter diikuti oleh orang-orangnya, keluarga pasien atau bagaimana? Orang yang tidak dikenal lah pokoknya begitu. Oke. Makanya itu yang membuat kasus ini viral lagi di media sosial di. Mungkin itu juga jadi salah satu bukti kan kalau kayak peraturan undang untuk nakes itu kayak cukup lemah lah kalau Indonesia. Oh iya. Oh, berarti menurut kalian undang-undang untuk melindungi tenaga kerja itu masih cukup lemah? Oke. Ini orang berpengaruh. Oh iya, betul. Gampang kan dipermainkan. Tapi kan ini kan pemikiran dari kalian tuh yang sebagai calon dokter mungkin ada sifat untuk membela teman-temannya. Tapi menurut saya sebagai masyarakat awam mungkin karena kasus ini, apalagi tadi sempat disebutkan sama Lestari dari hari Sabtu, terus hari kan Sabtu ke Selasa itu saya rasa cukup panjang, Minggu, Senin, Selasa, apakah tidak ada pemeriksaan lanjutan memang yang dilakukan atau pemeriksaan, kan tadi Mas sudah pemeriksaan tes toh,
Berarti tesnya di hari apa begitu? Kan saya sudah sempat melihat klarifikasi dari keluarga korban. Oh, dan jadi- dokter itu sendiri. Oke, sekarang kita mungkin coba dengar klarifikasinya dari korban. Nah, korban itu berkata, kan sebelumnya yang merawat itu sang pasien itu bukan yang pelaku yang menarik masker. Oh, jadi tapi kan keluarganya. Ya. dokter siapa namanya? Dokter Syafri. Syafri, bukan dokter Syafri. Oke. Oh, dokternya dokter penyakit dalam Iya, ya? bukan yang ini yang apa namanya? Keluarga pasien, bukan yang menarik masker itu yang jaga sebelumnya. Tapi ada keluarga pasien yang lain yang menjaga. Kan sudah dibilang tadi sama ini. Berarti keluarga pasien yang berbeda. Oke. Karena dia kerja di Jakarta, terus ini Oh. tadi di mana? Yang di itu RSUD Sumatera. Oh iya iya. jauh kan. Nah, Ah. dia itu baru kemarin hari Jumat ke Sabtu. Nah, terus katanya pas hari Sabtu ini sudah diambil tes dahaknya. Nah, terus pas dia sampai hari Selasa dia bilang sama dokternya, bagaimana ini dok? Terus saya bilang nih mau lagi diperiksa. Nah, situ bilang lah keluarga pasien bilang kenapa masih lama? Nah, terus klarifikasinya lagi dari sang dokter, dia bilang kalau TBC itu kita harus ambil dahaknya per hari 3 kali. Oh, iya. Dalam satu kali dalam 3 hari. Jadi maksudnya 3 hari yang diperlukan untuk memastikan bahwa TBC-nya itu sang pasien betul-betul ini 100%. Nah, kan kita sebagai dokter itu tidak bisa mendiagnosis secara sendiri saja, masih ada tahap dari TBC loh ini. Nah, makanya kita tunggu dulu dahaknya per 3 hari itu. Hari pertama satu diambil, hari tahap diambil lagi, jadi diambil lagi, nanti kita bisa tahu sih bagaimana. Berarti ini kasus yang sangat viral dan menurutnya saya itu sangat berdampak ke dokternya. Apalagi tadi dokternya sempat stres. Terus untuk tindakan-tindakannya dokternya selanjutnya apakah pemeriksaan yang dia lakukan ke pasien-pasien masih tetap berjalan praktiknya atau dia mungkin sudah berhenti jadi dokter? Itu gimana? Ya, proses perdana itu tetap Jadi dokternya di bagaimana? kan mesti kurang belajar juga sih. Oh, Tapi berarti kalau kan coba posisikannya di kita sebagai dokter. Kalau menurut Hans, kalau jadi dokternya gimana? Proses kerja itu kita Saya rasa sih kalau saya ya yang di posisinya si dokter, saya sih tetap akan lanjutkan profesi saya dengan pelayanan yang tetap sama, karena ya di kasus yang ini juga saya rasa saya tidak salah kalau saya memposisikan sebagai dokter. kalian punya pembelaan seperti itu dia. Oke, terus ada mungkin lagi yang mau kasih tanggapan tentang kasus-kasus ini? Nah, berarti beberapa tanggapan dari teman-teman tentang kasus ini, kita bisa ambil salah satu solusi, yaitu pastinya memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, tentunya kepada keluarga pasien juga, bahwasanya kita sebagai dokter ini, calon-calon dokter ini, tentunya bekerja di bawah prosedur kerja yang pertama. Dan yang paling penting adalah masyarakat harus tahu bahwasanya kita mementingkan keselamatan pasien, masyarakat ataupun apapun itu yang mana ini pastinya tentunya kami dari kita sebagai memposisikan sebagai dokter harus tahu, masyarakat harus tahu bahwasanya ada dari berbagai penyakit punya apalagi namanya pengobatan dan langkah-langkah yang masing-masing dari penyakit tersebut. Mungkin ini penyakitnya cukup berat. Ada yang membutuhkan- kompleks, ada yang sederhana Ya, seperti itu membutuhkan ya. dokter yang baik. Contohnya nih TBC kan membutuhkan dokter yang lama untuk cari tahu bahwasannya ini betul-betul tidak penyakit ini, karena kan dari pasien tadi bisa dilihat kan ada beberapa penyakit. Nah, edukasi kepada masyarakat bahwasanya kita mementingkan keselamatan pasien tapi tidak lupa dengan prosedur kerja dari dokter tersebut. Apakah ini pasien entah itu pasien ditangani atau tidak, kan tentunya kita sebagai dokter pasti tentunya mementingkan keselamatan pasien tersebut. Iya, betul. Berarti di sini posisinya dokter itu harus bekerja supaya lebih aman ya, Iya. yaitu mengikuti prosedur itu. Ya, betul sekali. Terus kalau misalnya tadi dari ajaran-ajarannya kalian yang mengenai etika-etika itu, nah yang mau saya bahas ini sebenarnya apa ya? Kan si dokter itu tadi dia langsung mengambil tindakan keluar. Terus apakah ada dokter yang gantikan untuk siapa yang tenangkan si pihak pasien ini? Mungkin ada. Ya, dari kuliah dan sakit. Terus juga ini
tadi keluarga pasien itu juga sempat meminta maaf kan, sudah Oh, jadi dalam sempat ada momen Iya. mereka damai. Iya, Oh, sudah iya. minta maaf. Namun dokternya tetap bilang bukan kedokteran hukum gitu kayak. Tapi itu karena dokternya itu tidak ingin tenaga kesehatan yang lain itu mengalami dampak yang sama, jangan sampai terulang. Namun dari keluarga pasien itu sudah meminta maaf sebenarnya. Oh, berarti kasusnya berlanjut ke ranah hukum. Terus bagaimana dari pasiennya sendiri? Apakah dihukum masuk penjara atau seperti Oh, apa? tidak, Oh, pasiennya iya. tidak bersalah. Pasiennya Oh, katanya ya keluarga pasien. Aduh, maaf. Dari keluarga pasiennya sendiri, berarti apakah ini proses hukumnya ini masih berjalan sekarang Ya, masih atau sudah berjalan. selesai? Oh, masih diproses sampai sekarang. Berarti agak cukup lama ya kasusnya ini. Terus apa ya lagi yang perlu saya bahas? Apa ya lagi yang perlu kita diskusikan dari kasus ini? Mungkin terakhir deh tanggapannya kalian masing-masing terkait kasus ini dan bagaimana solusi, bukan solusi sih, lebih ke bagaimana kalian mengimbau kepada masyarakat soal profesi dokter yang sebenarnya, terus bagaimana pesan-pesannya kalian semua sebagai calon dokter kepada masyarakat. Mungkin dari terserah. dari Alia. Ini tanggapannya lihat. Untuk ke masyarakat aja nih kalian, untuk mempersiapkan kalian sebagai dokter lah gitu. Kita sebagai calon dokter tentunya yang paling pertama adalah integritas kepercayaan masyarakat kita. Iya, Nah, betul. tentunya betul. integritas seorang dokter pasti dinilai dari bagaimana pasien tersebut atau keluarga pasien tersebut percaya dengan kualitas kerja kita. Betul sekali. Nah, Terus cara meningkatkan kepercayaan pasien itu bagaimana? Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwasanya adanya edukasi kepada masyarakat, kita bekerja di Bawah bawah prosedur, betul oke. sekali, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa meyakinkan keluarga pasien atau bahkan pasiennya sendiri, kita bekerja dengan tulus. Iya, Dengan tulus, dengan tahu bahwasanya ini kita benar-benar tahu bahwasanya penyakit ini kita bisa lakukan, tetapi di bawah prosedur kerja tentunya. Nah, dan yang paling utama juga adalah bagaimana kita terus berkomunikasi dengan berkomunikasi pasien, yang baik berinformasi. kepada, mohon maaf ya, berkomunikasi baik dengan pasien tentunya, kepada keluarga pasien terlebih-lebihnya lagi, karena ini yang ditakutkan terjadinya miskomunikasi. Mungkin itu saja. Terus kalau dari Abdar nih, Nah, kalau di tanggapan itu sendiri sih kurang lebih kayak Alia ya, kita itu harus nih kerja di bawah prosedur, kita harus taati segala SOP yang berlaku, tergantung pada negatifnya, terus juga haruslah kita lakukan komunikasi, kita jelaskan bagaimana ini langkah-langkahnya, berapa lama kira-kira yang perlu kita butuhkan, waktu yang kita butuhkan untuk melakukan segala prosedurnya begitu. Terus selanjutnya kita juga gimana ya, sebagai dokter nggak cuman melakukan visita secara visita itu kayak kunjungi dan cek-cek tidak cuma mengunjungi pasien saja. cek-cek kondisi vitalnya bagaimana, kita juga ajak ngobrol lah, kayak membuka ruang untuk saling mengerti sesama lain gitu ya, biar kayak dari keluarga pasien, dari pasien juga terbuka lah ke kita, mereka juga jadi percaya ke kita, jadi hal-hal kayak begini bisa dihindari begitu. Supaya pasien mungkin keluarganya pasien itu mungkin lebih bisa cerita ke dokternya seperti itu ya. Dia bisa lihat kalau kita memang betul-betul peduli begitu dengan kondisi pasien, Iya, nggak betul cuman sekali. melakukan kerjaan gitulah, kita betul-betul peduli dengan pekerjaan kita betul-betul mendalami apa yang kita lakukan supaya apa yang kita lakukan itu Saya sini minum ya, Mas. Minum. Aduh, haus banget Neng. Oke, lanjut kalau mungkin dari Rasya. Kalau saya sih perbanyak komunikasi lah. Kan masyarakat juga harus tahu nih, walaupun memang pasiennya pasien bronk VIP kan, dokter juga banyak pasien lain kan, gak mungkin Ya, harus betul, segera betul. dokter juga kan manusia bisa capek, ada batasnya juga. Jadi mau dimaklumi lah, kalau memang pasien VIP ya, gak harus kita tanggap juga gitu satu hari itu kan pasti ada mengulang beberapa prosedur gitu. Mungkin berdasarkan hasil komunikasinya bisa lebih sabar lagi. Ya, lebih sabar. Apalagi kan ruangan yang didapatkan VIP mungkin
terlihat cukup nyaman. Nah, oke, kalau dari Haris sendiri, Aduh, izin kayaknya kalau berulang jadi menurut saya sendiri kayaknya ini tradisi. Jadi kita sebagai dokter harus bekerjanya di bawah SOP. Kemudian juga disebutkan rahasia pendidikan, apalagi kalau VIP kan memang ruang terbayar. oh ya. Kita kan manusia. ya publik tahu lah. VIP kan bukan berarti penyakitnya bisa lebih cepat sembuh gitu. Kita bukan penyihir juga tuh. Jadi itu sih. Terus kemudian kita nanti sebagai dokter ya bagus sih ini yang dilakukan sama dokter, ini profesional, jadi dia tidak melawan balik gitu. Jadi walaupun ya, kalau saya sih mungkin agak emosi dikit, tapi kalau saya nggak boleh gitu ya. Ditahan ya emosinya. Oke, terus kalau dari Fauzia sendiri ini, izin mengulang lagi Oke, izin. oke. Tapi memang nah sebelum bekerja sesuai izin. Oke. bekerja sesuai prosedur yang ada, memang kepercayaan itu penting, sangat penting sekali Ya, antara oke. pasien dengan dokter maupun keluarga pasien dengan dokternya sendiri. Semisal kalau dokternya itu intinya semua harus terbuka, karena ada itu yang biasa bahkan dari hal kecil pun itu biasa. Kalau kita ke klinik tuh biasa kita ditanya-tanya sakit apa, sakit ini, kita memang harus terbuka biar bagaimana penanganan yang pasti untuk kita, kayak begitu. Jadi mungkin kalau tapi memang dokternya ini cocok sekali nih sebenarnya apa Tindakannya yang ya. tindakannya yang dilakukan, karena semisal kalau dia langsung semisal memukul balik kah atau kayak gimana, itu juga berdampak Justru sendiri ke itu. dokternya, bahkan ke dokter-dokter lain. Malah jadi salah dokter ya Jadi kan. citra dokter itu mungkin bisa juga dianggap buruk atau kayak gimana halnya gitu. Dan mungkin ini bisa jadi pembelajaran juga kalau misal kasus ini terjadi, sikap dokter yang perlu diambil itu cukup tinggalkan. Cukup tinggalkan pasiennya. Oke. Kalau dari saya mungkin bagaimana masyarakat Muka Freddy tadi kayak tampak kurang setuju. Kita tunggu. Iya, kayak siap banget nih membela. Oke, lanjut. kalau mungkin saya bagaimana sikap masyarakat supaya nantinya kalau misalnya hal seperti ini terjadi dia tidak langsung naik emosi dan langsung kayak membuat dampak buruk ke dokternya. Mungkin kan sekarang itu sudah era teknologi, sekarang itu kita sudah bisa searching misalnya kan sudah nih dikasih lihat hasil kontennya bilang ada tuberkulosis. Nah mungkin bisa di searching dulu bagaimana sih pemeriksaan tuberkulosis itu ya, supaya kayak kita tidak langsung salah paham ke dokternya. Terus juga bisa nih kayaknya cari-cari info bagaimana itu, bagaimana pengobatannya agar tidak langsung salah paham, dan mungkin bisa tetap bersabar misalnya dokternya masih menguji, karena setiap orang itu beda-beda penyakitnya, setiap orang itu beda-beda penanganannya. Misalnya ada penyakit yang sama, belum tentu gennya sama, belum tentu juga DNA-nya sama. Nah ini bisa mempengaruhi kecepatan pengobatan seperti yang sebelumnya. Ya, terus kalau dari Nabila nih, Kalau dari saya mungkin kurang lebih sama dengan teman-teman yang lain. Yaitu seorang dokter harus bekerja sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ada. Saling mengerti lah gitu. Mungkin itu bisa dijelaskan sama ini saling mengerti. Kalau dari Almira, bisa dijelaskan lagi nih pertanyaannya agak lupa-lupa kan? aduh, silakan ngomong nih kita. Jadi tentang bagaimana tanggapannya ke masyarakat atau bagaimana kamu memberi solusi ke masyarakat bahwa sebenarnya apa sih yang langkah bijak yang bisa dilakukan. Saya ada di posisinya mereka. Iya, Kalau betul. saya sendiri kalau misalnya ada keluargaku, pastinya bakal kak mana Iya, pasti dong. Coba lamanya nanti takutnya ini penyakit makin parah nih kalau Iya, betul. Ada kekhawatiran Iya, sendiri. tapi kalau saya jadi masyarakat pasti kayak saya akan kasih kepercayaan kepada dokter, karena kan mereka yang tahu semuanya. So, mereka yang mereka tahu cara menanganinya, mereka tahu caranya itu penyakit bagaimana kah atau bagaimana. Nah kalau saya sendiri pasti saya kayak bakal percaya sama dokternya. Terus apalagi dia mungkin kalau dengan saya bakal bicara secara baik-baik sih ke dokternya, nggak pakai kasar, Kayak bertanya bagaimana kelanjutannya mungkin. iya. Dan maksudnya kayak nggak mungkin nggak juga kayak semena-mena, nggak beretika lah ceritanya. Iya, Kayak ke betul. dokternya kayak, karena saya masih berpikir kayak
dokter juga capek, pasien juga bukan cuma kita, dan kayak ya begitulah kurang lebih ya. Ya tadi bukan tidak beretika, mungkin lebih ke jangan terpancing emosi, jangan terkubur dalam emosi. Karena Terus kalau kita ya, oke. Masih ada mau dilanjut? karena waktu kalau kita lagi emosi kan pasti kan tidak terkontrol, Iya, kita nggak bisa betul, kontrol diri kita. betul. Dan mungkin beberapa orang ada yang bisa kontrol dirinya dengan cara mungkin dia bicara dengan lebih tegas kayak dok ini gimana sih dok, begitu lah. Iya. Ada juga memang beberapa orang tidak bisa kita tahan dan mungkin merasa kadang dirinya lebih tinggi dibanding nakes, jadi dia bisa bersikap semena-mena. Nih yang terakhir yang paling mau bicara dari tadi, Betty. Ini melanjutkan dari yang Almira katakan tadi Iya, ya, oke. tentang pasien yang kurang cara mengatur emosinya itu. Iya, Nah betul. itu kan langsung marah-marah. Itu karena kembali lagi ke pembahasan tadi itu logika fallacy ya. Itu kan ada macam-macam itu logika fallacy atau kesehatan dalam logika. Nah kita sebagai misalnya dokter dari ini atau dokter-dokter di luar sana itu kita harus memahami seperti yang dokter Syafri tadi ini kan dia sudah mendapat perlakuan yang kasar seperti ditarik gitu mas karena itu dari keemosiannya itu keluarga. Jadi kan ini yang saya membahas kalau kita sebagai dokter nanti itu kan kita tipe keluarga pasien dan pasien-pasien itu berbeda, ada yang sabar, ada yang betul. seperti menjelaskan Amira tadi ya ada marah dengan itu. Nah, kita sebagai pasien itu harus lebih bersabar, harus harus tahu etika begitu. Seperti kan ada aturan yang membatasi kita untuk berbuat lebih jauh lagi. Mungkin itu saja yang dari saya. Oke, ada yang lagi yang mau tambahan nih sebelum kita closing podcastnya kali ini? Ada lagi? Kayaknya saya pegali. Oke, jadi itulah tadi teman-teman semua perbincangan-perbincangan antara calon dokter yang membahas tentang kasus yang viral di media sosial kali ini. Mungkin banyak pelajaran atau kesan yang bisa diambil dari podcast kali ini. Oke, jadi lebih dan kurangnya podcast kali ini mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kami dari kelompok 16 BSLT pamit undur diri. See you di next video. Dadah.